Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai mengolah data dengan menggunakan fungsi finansial. Fungsi finansial terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi PV atau present value, yang kedua ada fungsi EV atau future value, yang ketiga ada fungsi PMT, dan yang keempat ada fungsi penyusutan. Fungsi penyusutan terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama ada metode garis lurus atau SLN, straight line method. Yang kedua ada metode jumlah angka tahun atau SYD, sum of the year digit method. Dan yang ketiga ada metode saldo menurun ganda atau DDB, double declining balance method. Kita bahas fungsi finansial yang pertama dulu, yaitu fungsi PV atau present value. Fungsi PV digunakan untuk menghitung nilai investasi saat ini. Gambaran besarnya adalah present value atau PV merupakan konsep yang menyatakan bahwa jumlah uang saat ini lebih bernilai dibandingkan jumlah uang di masa yang akan datang dengan jumlah yang sama. Misalnya gini, kita punya uang 100.000. Uang 100.000 tersebut kita belanjakan, misalnya beli minyak. Dapatlah 4 liter. Nah, sedangkan setahun kemudian uang 100.000 tersebut belum tentu bisa dapat 4 liter, bisa saja hanya dapat 3 liter. Nah, ini menunjukkan bahwa jumlah uangnya tetap sama, tetapi nilainya berbeda antara nilai uang masa sekarang dengan nilai uang masa yang akan datang. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menghitung nilai PV atau present value? Rumusnya adalah sebagai berikut. Sama dengan PV kurung buka rate itu untuk besarnya bunga, tanda pemisah N per itu untuk jumlah periode, tanda pemisah PMT itu untuk angsuran, tanda pemisah EV itu untuk nilai akhir jangka waktu pinjaman, tanda pemisah, kemudian tipe untuk pembayaran yang dilakukan pada awal atau periode, yaitu berisi angka 0 atau 1. Kita langsung saja ke contoh soal. Nah, soalnya saya bacakan. Berapakah uang yang harus saya investasikan sekarang jika saya menginginkan laba sebesar 7 miliar per tahun dengan bunga 15% selama 5 tahun? Langsung saja kita jawab. Diketahui di soal target laba tiap tahun, yaitu 7 miliar. Kita simpan di C2. Diketahui lagi banyaknya periode, 5 tahun di C3. Berikutnya diketahui bunga, yaitu 15%. Simpan di C4. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai investasi maksimum atau berapakah nilai PV, berapakah uang yang harus kita investasikan sekarang kalau kita menginginkan laba per tahunnya itu adalah 7 miliar selama 5 tahun. Kita masukkan rumusnya sama dengan PV kurung buka, rate itu adalah untuk bunga, diklik sel C4, tanda pemisah, N per itu jumlah periode, klik sel C3, tanda pemisah lagi, PMT ini adalah untuk angsuran atau pemasukan tiap tahunnya. Di sini laba yang diharapkannya adalah 7 miliar. Maka kita klik yang sel C2. Nah, untuk EV dan tipe ini tidak ada keterangan di soal, makanya dikosongkan. Langsung saja kurung tutup. Kemudian tekan enter. Hasilnya adalah negatif 23 miliar sekian. Tandanya negatif yaitu biasanya warna merah angkanya dan ada kurungnya. Di dalam kurung angkanya ya. Berikutnya kita buat tabel yang berisi 5 kolom ya. Kolom pertama diisi periode. Periodenya dari tahun pertama sampai tahun kelima karena di soal itu adalah sebanyak 5 tahun. Kemudian nilai investasi, bunga, laba, dan kolom nilai akhir. Sekarang kita isi nilai investasi yang periode pertama atau tahun pertama.
Nah, untuk mencari nilai investasi tahun pertama, ini sudah kita ketahui ya, yaitu sebesar 23 miliar sekian. Berarti kita tinggal kopikan saja nilainya. Sama dengan, nah tapi ingat, di sini nilainya negatif. Kita rubah dulu bentuknya ke dalam nilai positif. Caranya adalah sama dengan tik ABS, kurung buka, numbernya itu adalah kita klik yang sel C5, kemudian kurung tutup. Maka nilainya jadi positif. Kita edit dulu format angkanya ke format counting. Seperti itu. Kemudian kita mencari kolom bunga tahun pertama. Bunga didapatkan dari hasil perkalian antara nilai investasi dikali dengan bunga per tahun. Berarti kita masukkan sama dengan nilai investasi dikalikan atau tanda bintang dengan bunga di sel C4. Nah, karena bunganya tiap tahun itu sama dari periode 1 sampai periode 5, maka sel bunga ini, sel C4 ini kita kunci dengan menekan tombol F4 satu kali. Nah, maka akan seperti ini. Diketik manual juga bisa, setelah bintang kamu ketik tanda dolar C dolar 4. Ini artinya diabsolutkan atau selnya dikunci. Kemudian tekan enter. Seperti itu. Sekarang kita mencari kolom laba. Kolom laba didapatkan dari target laba tiap tahun. Laba yang diinginkannya per tahunnya adalah 7 miliar. Masukkan saja sama dengan klik sel C2, kemudian diabsolutkan dengan menekan tombol F4 satu kali. Karena laba per tahunnya sama, makanya selnya dikunci. Enter. Berikutnya, untuk mencari nilai akhir periode pertama didapatkan dari hasil penjumlahan nilai investasi ditambah, hasil pengurangan nilai investasi dikurangi laba ditambah bunga. Hasilnya 19 juta sekian. Itu untuk nilai akhir yang periode pertama. Sekarang kita hitung nilai investasi yang periode kedua. Nah, nilai investasi periode kedua ini didapatkan dari nilai akhir tahun sebelumnya. Jadi tinggal kopikan saja. Sama dengan kita klik nilai akhir. Kemudian enter, hasilnya sama, 19 juta sekian. Selesai, sampai di sini memasukkan rumus untuk bunga periode 2 sampai dengan nilai akhir tahun kelima, tinggal dikopikan saja. Caranya kalian klik di sel nilai investasi tahun kedua atau B9, kamu copy ke bawah, bunga juga sama, laba juga sama, dan nilai akhir juga sama. Nah, maka nilai akhirnya di sini untuk tahun kelima hasilnya harus 0. Kalau nilainya 0 berarti kamu betul mengerjakannya. Itu ya, kalian bisa lihat nilai investasi dari tahun pertama sampai dengan tahun terakhir itu nilainya semakin berkurang. Ya, nilai investasi ini nilai sekarang, ini tahun kelima itu nilai masa yang akan datang. Jadi dari tahun ke tahun nilainya semakin berkurang dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Mungkin itu saja untuk materi PV atau present value. Kita lanjutkan ke fungsi EV di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.